Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai toksikologi organ dan sistem organ pada sistem syaraf dan sistem kardiovaskuler. Toksik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata tox, di mana dalam bahasa Yunani berarti panah. Panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan yang pada anak panahnya terdapat racun. Sementara toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Penggolongan toksikologi meliputi toksikologi obat, toksikologi zat yang menimbulkan ketergantungan, toksikologi bahan makanan, toksikologi pestisida, toksikologi industri, toksikologi lingkungan, toksikologi aksidental, toksikologi perang, dan toksikologi sinar. Yang mana dari masing-masing penggolongan toksikologi ini, jika terpapar pada manusia akan menimbulkan efek yang berbahaya. Hubungan dosis dan efek. Hubungan dosis dan efek digunakan untuk menentukan berapa persen dari suatu populasi, misalnya pada sekelompok hewan percobaan yang memberikan reaksi atau efek tertentu terhadap dosis tertentu dari satu zat. Ini merupakan kurva dosis dan reaksi yang mana terdapat hubungan antara persen individu yang diperiksa yang memberikan suatu efek pada dosis tertentu. Semakin banyak dosis yang diberikan, maka reaksi pada individu tersebut akan semakin meningkat. Jika dosis terlalu banyak diberikan, maka akan menimbulkan keracunan atau toksik. Toksikokinetika adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekskresi. Seperti yang kita ketahui, kinetika membahas tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Peristiwa masuknya zat kimia ke dalam tubuh disebut dengan absorpsi. Secara umum, rute masuk zat kimia dalam absorpsi terdiri dari 3 rute, yaitu inhalasi, dermal, dan ingesti. Kemudian distribusi. Ketika zat kimia diabsorpsi ke dalam aliran darah, maka zat kimia tersebut dapat diangkut ke seluruh tubuh. Berikutnya ada metabolisme. Proses metabolisme bisa berlangsung di hati atau ginjal baik dengan perubahan struktur zat kimia ataupun tidak. Kemudian ada ekskresi, yaitu pengeluaran secara keseluruhan zat kimia dari dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi toksisitas yaitu ada 2. Yang pertama, jalur masuknya ke dalam tubuh. Kedua, ada jangka waktu dan frekuensi paparan. Jalur masuk ke dalam tubuh suatu polutan yang toksik umumnya melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan kulit. Kemudian, jangka waktu dan frekuensi paparan meliputi akut, subakut, subkronik, dan kronik. Pada akut, pemaparan bahan kimia selama kurang dari 24 jam. Pada subakut, jangka waktunya yaitu kurang dari 1 bulan. Untuk subkronik, jangka waktunya 3 bulan. Pada kronik, jangka waktunya lebih dari 3 bulan. Toksisitas sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel penyokong. Keduanya
sangat erat kaitannya dan terintegrasi satu sama lain membentuk satu unit. Neuron adalah sel-sel sistem syaraf khusus yang peka terhadap rangsangan, menerima rangsangan sensorik atau eferen dari ujung-ujung syaraf perifer atau dari organ reseptor sensorik, dan menyalurkan masukan motorik atau eferen ke otot-otot dan kelenjar-kelenjar, yaitu organ-organ efektor. Berikut merupakan bagian-bagian dari neuron. Yang pertama yaitu ada badan sel. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Bagian kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut perpanjangan sitoplasma. Umumnya, sebuah neuron mempunyai banyak dendrit dan ukuran dendrit pendek. Dendrit ini berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Bagian ketiga yaitu ada neurit atau akson. Neurit atau akson adalah serabut-serabut kelanjutan sitoplasma yang panjang. Sebuah neuron memiliki satu akson. Neurit ini berfungsi sebagai pembawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Kategori efek neurotoksik. Neurotoksisitas adalah suatu agen kimia, biologi, atau fisik yang dapat menimbulkan efek merugikan bagi sistem syaraf. Yang pertama yaitu neuropati. Toksikan-toksikan yang dapat merusak neuron adalah barbiturat, karbon monoksida, dan sianida. Kemudian ada aksonopati. Aksonopati ini terdiri dari aksonopati proksimal dan aksonopati distal. Yang ketiga ada gangguan pada konduksi impuls. Membran ini biasanya mempertahankan suatu potensial istirahat negatif. Bila dirangsang potensial kerja akan bangkit. Berikutnya ada logam berat sebagai neurotoksikan. Logam berat dengan cara menghambat kerja enzim dan sintesisnya. Kerentanan enzim terhadap logam berbeda-beda. Proses masuknya enzim ke dalam tubuh harus melalui membran. Logam yang mudah menembus membran ialah logam yang bersifat lipofilik. Logam ini kemungkinan akan berikatan dengan protein dan akhirnya masuk ke dalam sel yang selanjutnya akan mempengaruhi berbagai organel. Berikut merupakan jenis logam yang dapat menimbulkan toksisitas. Yang pertama ada merkuri. Efek toksik akibat merkuri antara lain dapat menimbulkan kerusakan pada otak dan ginjal. Kemudian ada timah hitam atau timbal yang mengganggu berbagai proses tumbuh dan merupakan racun bagi banyak organ dan jaringan termasuk jantung, tulang, usus, dan reproduksi sistem saraf. Selanjutnya ada arsen. Efek toksik arsen dapat memapar organ tubuh manusia. Pada sistem saraf, arsen akan menyebabkan seseorang menderita penyakit neuropati periferal dan kehilangan pendengaran. Bahan kimia sebagai neurotoksikan meliputi karbon disulfida, karbon monoksida, dan dampak patologi dari neurotoksikan yaitu ada polineuropati, yaitu kelainan fungsi yang berkesinambungan pada beberapa saraf perifer di seluruh tubuh. Kemudian ada distonia, yaitu kelainan gerakan di mana kontraksi otot yang terus menembus menyebabkan gerakan berputar dan berulang atau menyebabkan sikap tubuh yang abnormal. Selanjutnya ada Parkinsonisme sebagai gangguan ekstrapiramidal. Parkinsonis adalah neurologi sindrom yang ditandai oleh tremor,
inesia, kekakuan, dan instabilitas postural. Toksikologi kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jantung dapat terpenuhi. Mekanisme patofisiologi pada keracunan akut. Kerusakan jantung dapat terjadi dengan dua cara, yaitu kerja langsung pada otot jantung atau sistem hantaran jantung, misalnya efek hidrokarbon halogen pada jantung. Yang kedua, akibat hipoksia jaringan, meliputi karbon monoksida, hidrogen disulfida, dan hidrogen sianida. Contoh zat yang bersifat toksik untuk sistem kardiovaskuler yang pertama itu adalah kobalt. Efek toksiknya biasanya berupa polisitemia, gondok, dan tanda-tanda iritasi gangguan gastrointestinal. Contohnya mual muntah dan diare. Ion kobalt menekan pengambilan oksigen dan mengganggu metabolisme energi jantung dalam siklus asam trikarboksilat seperti yang terjadi pada defisiensi tiamin. Kedua, ada agonis reseptor adrenergik beta. Efek toksiknya yaitu menginduksi nekrosis miokardium. Nekrosis adalah kematian patologis satu atau lebih sel atau sebagian jaringan atau organ yang dihasilkan dari kerusakan irreversibel, sehingga efek toksik yang dihasilkan oleh senyawa di atas wujudnya adalah perubahan struktural. Kemudian ada anestesi umum. Anestesi umum memberikan efek toksik dengan menekan kontraktilitas jantung. Berikutnya ada karbon disulfida. Efek toksiknya yaitu menyebabkan jantung iskemik, hipertensi, gangguan mikrosirkulasi retina, dan gangguan fungsi sistem secara pusat akibat efek toksik langsung maupun efek vaskuler. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.